ini saya akan mempresentasikan hasil dari ringkasan kelima makalah yang telah saya ringkas. Langsung saja pada makalah pertama, yaitu konsep teori ekonomi dan bisnis digital, di mana yang pertama adalah destructive innovation dan dampaknya terhadap shifting. Destructive innovation adalah istilah yang telah diperkenalkan oleh Clayton M. Christensen untuk menggambarkan inovasi yang awalnya sederhana namun kemudian mampu menggantikan pemain dominan pada suatu industri. Saya akan satu contoh pada transportasi, yang dimana transportasi umum pada dulunya itu didominasi oleh ojek pangkalan dan taksi konvensional. Setelah masuknya aplikasi ride-hailing seperti Grab dan Gojek, itu telah menggeser dominasi transportasi seperti ojek pangkalan dan taksi online atau taksi konvensional. Kemudian dampak yang penting juga yaitu mengubah modal bisnis, kemudian mengubah pola konsumsi, kemudian mengubah pergeseran tenaga kerja. Kemudian dampak dari destructive innovation ini sebagai perubahan pasar, yang dimana konsumen yang sudah beralih dari produk atau jasa lama ke yang baru dengan alasan lebih murah, praktis dan inovatif. Kemudian perilaku konsumen, pola konsumsi bergeser, yang dimana dulunya konsumen berbelanja dengan offline, sekarang sudah online. Kemudian model bisnis baru, perusahaan harus beradaptasi dengan model bisnis yang berkembang, yang dimana dia harus menerapkan contohnya pada pelayanannya dengan menerapkan sistem digitalisasi. Kemudian tekanan pada kompetitor lama, jadi orang lama itu harus beradaptasi, karena kalau tidak dia akan kalah dengan pemain baru. Kemudian perlu mengubah peluang kerja baru, inovasi membuka lapangan usaha atau sektor ekonomi yang baru. Kemudian kita lanjut pada makalah yang kedua, inovasi kewirausahaan dalam. Inovasi adalah proses menciptakan sesuatu yang baru atau yang sudah ada dan menyempurnakannya untuk menambahkan nilai guna. Kemudian jenis-jenis dari jenis inovasi dalam kewirausahaan. Yang pertama itu ada inovasi produk, di mana membuat makanan yang dulunya berbahan lokal kemudian diinovasikan dengan menggunakan bahan modern. Kemudian inovasi proses, di mana mengotomatisasi produksi. Kemudian yang terakhir, inovasi modal bisnis, di mana mengubah cara memperoleh pendapatan suatu dengan cara sistem berlangganan. Kemudian strategi inovasi kewirausahaan, dengan kerja ini sudah bisa menjadi modal besar untuk melahirkan ide-ide yang segar dan solusi out of the box. Kemudian kasus nyata dalam inovasi kewirausahaan, di mana salah satu contoh nyatanya inovasi itu di era destruktif adalah Gojek, di mana Gojek pada saat itu pada masuk pertama kali itu cuma melakukan proses mengantar online, namun sekarang telah diinovasikan menjadi adanya Gojek Food, seperti Gojek makanan. Kemudian kita beralih ke makalah yang ketiga, yaitu lingkungan pada bisnis digital. Evolusi lingkungan pada bisnis digital merupakan perkembangan lingkungan bisnis digital yang merupakan proses panjang yang terjadi seiring dengan kemajuannya teknologi dan informasi dan komunikasi serta perubahan perilaku ekonomi masyarakat global. Kemudian peran teknologi dalam lingkungan bisnis digital itu tidak dapat dilepaskan dari seluruh proses
informasi ekonomi modern, melainkan fondasi utama yang memungkinkan bisnis beroperasi secara efektif, efisien, adaptif, dan terhubung tanpa batas. Kemudian regulasi dan kebijakan dalam lingkungan bisnis digital. Dalam perkembangan bisnis digital yang sangat cepat, regulasi dan kebijakan memegang peran penting untuk menjaga keseimbangan antara inovasi, keamanan, serta keadilan ekonomi. Kemudian inovasi dan kreativitas dalam digital. Inovasi dan kreativitas ini dalam bisnis ini merupakan jantung dari perkembangan bisnis digital. Kemudian kita lanjut ke makalah yang keempat, infrastruktur bisnis digital. Yang pertama, infrastruktur digital planner. Infrastruktur digital planner merupakan elemen krusial dalam mengembangkan bisnis di era digital, terutama bagi mahasiswa yang ingin terjun ke dunia kewirausahaan. Kemudian teknologi internet. Teknologi internet telah menjadi fondasi utama dalam infrastruktur bisnis digital modern, memungkinkan para entrepreneur untuk membangun, mengoperasikan, dengan mengembangkan usaha mereka dengan lebih efisien dan efektif, sekaligus pemanfaatan untuk inovasi dan pertumbuhan secara berbasis bisnis digital. Dan yang terakhir adalah sistem provider, di mana ini adalah suatu ruang atau tempat yang internet yang digunakan untuk menyimpan data-data situs atau mengamankan data-data situs dari konsumen. Kemudian kita beralih ke makalah yang terakhir, itu pasar untuk perdagangan digital, yang dimana pasar konsumen digital ini adalah tempat transaksi jual beli secara online yang melibatkan internet sebagai media. Pasar ini memungkinkan konsumen membeli produk atau jasa secara mudah, dengan cepat, dan tanpa adanya batasan tempat dan waktu. Dan regulasi Indonesia seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perundangan Konsumen mengatur keamanan transaksi dan perlindungan data di pasar digital. Mungkin itu saya hasil dari rangkuman yang bisa saya presentasikan. Semoga bermanfaat. See you the next video. Saya Kirio Belajar Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.